Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pembantaian di perbendaharaan Istana Naga masih berlangsung. Namun, korbannya sangat banyak. Di sisi klan roh paus raksasa, hanya Jing Cheng yang tersisa. Rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah, dia bersama Yun Jiu, Xie Chang dan 4 petinggi Taiwu lainnya, Zuo Huai, Lin Gu, Huang Chongjia ketiganya bertarung. Pertempuran itu tragis. Zuo Huai di pihak mereka, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa, dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari pasukan utama di Laut Cina Timur semuanya terbaring di mayat lapangan. Mereka bertiga, bahkan Zuo Huai, juga bersimbah darah. Seluruh istana penuh dengan mayat dan harta karun yang rusak, dan tanahnya berlumuran darah. Ketika Sui dan yang lainnya memasuki istana, mereka melihat pemandangan api penyucian yang berdarah. Sui mengangkat alisnya. Dia awalnya berpikir bahwa mungkin ada bahaya tak terduga yang tersembunyi di rumah harta karun ini, jadi dia tidak datang pertama kali. Tapi sekarang dia sadar bahwa bahaya sebenarnya adalah hati manusia. Lihat mayat dan darah di tanah, siapa yang bukan sosok abadi kelas 1 di dunia. Tapi sekarang, mereka semua mati di sini. Alasannya tidak perlu berspekulasi sama sekali, memang ditakdirkan terkait dengan perebutan peluang. Bodoh mengorbankan nyawa demi harta. Fan Wei menghela nafas. Sining berkata jika Anda menemukan harta yang cukup untuk menembus kultivasi Anda, apakah Anda akan bertarung? Fan Wei terdiam beberapa saat. Sining berkata dengan nada dingin belum lagi, jika kamu tidak mendapat bantuan dari sesama Taoisu ketika kamu berduel dengan King Qiao dan yang lainnya, situasi Anda dan saya, dan orang-orang yang hadir. Apa bedanya? Fan Wei merasa tidak nyaman dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda benar. Pertempuran peluang selalu kejam. Jika Anda tidak ikut serta, Anda tidak bisa mengatakan bahwa orang lain bodoh. Sining sangat halus, dan dia berkata dengan lembut, dan kita sekarang dalam permainan. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertarung dengan sengit menemukan Sui dan yang lainnya, dan mereka semua tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tidak enak. Bagaimana? Jantung Zuo Huai, Lin Gu, dan Huang Chongjia tenggelam ke dasar. Sebelumnya, mereka mengharapkan King Xiao dan karakter anak dewa lainnya akan datang. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Sui dan yang lainnya muncul lebih dulu, mereka semua menyadari bahwa itu tidak baik. Tanpa ragu-ragu, mereka mengelak dan mundur, tidak lagi akan terlibat dengan Jing Cheng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Ishiro dan yang lainnya juga memperhatikan keseriusan situasi, menjadi tenang satu persatu, tidak berani melawan, dan mundur ke sisi lain. Alasannya sangat sederhana, di mata mereka, Sui dan yang lainnya adalah ancaman yang lebih besar. Pembunuhan tragis ini berakhir dengan tiba-tiba. Ini hanya karena Sui dan yang lainnya ada di sini. Suasana di dalam istana juga menjadi kusam dan menyesakkan, dan darah memenuhi hidung, yang menjijikkan. Lanjutkan. Sui berkata sambil tersenyum, aku berjanji, aku tidak akan mencampuri pertarungan di antara kalian. Semua orang tampak murung. Puan Sining, bisakah Anda memberi saya jalan keluar? Zuo Huai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, jika Anda benar-benar ingin keluar dan mengalahkan kami bertiga, nih. Kultivasi akan terkena aturan langit dan bumi, yang ditakdirkan untuk mempengaruhi jalan menjadi dewa di masa depan, dan itu tidak akan sepadan sama sekali, bukan? Ringu dan Huang Chongjia juga melihat ke arah Sining. Bagi mereka, ancaman Dewi Sining jauh lebih besar daripada Sui. Sining dingin, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangannya dan melambai. Ledakan. Tubuh Zuo Huai tercabik-cabik dan jiwanya berserakan. Ringu dan Huang Chongjia tercengang, sangat kaget hingga hampir tercengang. Mereka jelas merasa bahwa ketika Sining mulai, dia menggunakan Taoisme dari kelas Taixuan tanpa ragu. Dan ini benar-benar di luar dugaan mereka, tak terbayangkan, bagaimana bisa Sining berani berkorban seperti ini. Pergi. Ringu bereaksi paling cepat dan langsung kabur. Tapi saat Sining meregangkan jari-jarinya, tubuh Lingu hancur berkeping-keping seperti pasta kertas, dan kematiannya tragis.
Mata Huang Chong hampir pecah, dan dia berkata dengan tajam, "Sining, kamu tidak takut?" Ledakan. Tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Dan dari awal hingga akhir, Sining tidak mengatakan sepatah kata pun. Cara yang mendominasi dan menakutkan membuat Jing Cheng, Yun Jiu dan yang lainnya merasa dingin di tangan dan kaki mereka, seperti jatuh ke dalam gua es, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa rendah hati dan tidak berartinya karakter seperti mereka ketika dihadapkan pada eksistensi tingkat Taixuan. Ada pertanyaan. Sining menatap Suyi dengan mata seperti air. Itu hanya sebuah kata, dan sebelum Suyi dapat berbicara, Jing Cheng, Yun Jiu, dan yang lainnya pingsan. Jing Cheng berlutut di sana, meraih tanah dengan kepalanya, dan berteriak dengan suara gemetar, "Senior, selamatkan hidupmu." Orang tua ini tahu kesalahannya, dan bersedia membayar semua biaya untuk menebus dosa-dosanya. Sining mengabaikannya, dia menunggu jawaban Suyi. Suyi memikirkannya dan berkata, "Apakah kamu pernah melihat buku sebab dan akibat?" Jing Cheng menggelengkan kepalanya, "Tidak pernah." Suyi mengangkat matanya ke tungku 9 naga besar di bagian terdalam istana, dan berkata, "Apakah kamu tahu asal-usul harta itu?" Jing Cheng berkata dengan getir, "Jangan sembunyikan dari Tuan Su, Lao Si dan yang lainnya belum sempat memeriksa harta karun itu." Ini lucu. Begitu banyak orang terbunuh dan terluka, tetapi sampai sekarang, mereka bahkan tidak tahu apa itu kuali tungku 9 naga. Tapi ini adalah pertarungan kebetulan. Selama Anda bisa hidup sampai akhir, Anda akan menjadi pemenang terbesar. Semua peluang di sini akan ada di saku Anda. Suyi berkata langsung, "Aku akan memberimu kesempatan untuk memeriksa apa yang tersembunyi di kuali itu. Jika kamu tidak mati, aku akan membiarkanmu pergi." Hidup. Tubuh Jing Cheng bergetar, dan ekspresinya tidak menentu. Pada saat ini, penatua tertinggi Yun Jiu tiba-tiba berkata, "Jika saya berjanji untuk melakukan ini, dapatkah saya pergi hidup-hidup?" "Tentu saja." Suyi mengangguk. "Bagus." Yun Jiu, Xie Chang, dan 4 petinggi Taiwu lainnya setuju. Mereka semua tahu bahwa kuali tungku 9 naga kemungkinan besar mengandung bahaya yang tak terduga. Dan apa yang Suyi lakukan adalah membiarkan mereka mengambil risiko. Tapi sulit bagi mereka untuk menolak. Jika Anda tidak setuju, Anda akan mati. Ya, mungkin ada peluang. Yang tua dan yang tua juga berjanji. Ishiro menggertakkan giginya dan berdiri. Segera, mereka berbalik bersama dan mendekati kuali Kowloon di ujung istana, masing-masing dengan hati-hati dan waspada. "Rekan Taois, apakah Anda melihat sesuatu?" Sining bertanya. Tidak ada transmisi suara, atau saat ini, dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun, karena itu tidak perlu. Hanya perasaan samar bahwa ada semacam bahaya yang tersembunyi di tungku itu. Mata Suyi dalam, dia memandang kuali Kowloon di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Tapi aku tidak tahu apa bahayanya." Sining mengangguk. "Begitu, ini buku." Tiba-tiba, Jing Cheng berteriak, tampak bersemangat, "Itu pasti buku karma, pasti itu." Pada saat yang sama, Yun Jiu, Xie Chang, dan yang lainnya juga melihat sebuah buku melayang di langit di atas tungku, diselimuti hujan gerimis yang tidak jelas dan kacau. Ini seukuran telapak tangan orang dewasa, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu, seolah dipadatkan oleh aura kacau, tergantung di sana, terlihat sangat misterius. Suyi dan Sining saling memandang, dan keduanya segar kembali. Sebelumnya, mereka menggunakan indera ilahi untuk merasakan, tetapi ketika indera ilahi mendekati tungku 9 naga, mereka diblokir oleh kekuatan terlarang, tidak dapat melihatnya jelas, Anda hanya bisa merasakan aura berbahaya yang tak terlukiskan. Dan sekarang, mereka telah menentukan bahwa kitab karma tersembunyi di kuali Jiulong. Kalian harus hati-hati. Suyi berkata, "Tentu saja, siapapun yang dapat membawa buku karma, siapapun yang dapat pergi hidup-hidup hari ini." I Cheng dan yang lainnya semua tenang dan tampak ragu-ragu. "Aku datang." Yun Jiu tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan seutas tali emas dari jubah lengan bajunya, dan melemparkannya ke udara, menutupi buku karma di atas kuali Kowloon.
Pada saat ini, buku sebab akibat tidak bergerak, seolah-olah tiba-tiba tidak sadarkan diri. Tapi kuali 9 naga tiba-tiba meraung, dan 9 patung naga yang melilit permukaan tampak hidup sekaligus, meledak dengan cahaya menyilaukan yang menyilaukan. Ledakan. Cahaya Dao menyapu, dan tali emas itu langsung berubah menjadi abu. Sosok Lian Yunjiu tersapu oleh Dao Guang, dan dia tidak punya waktu untuk berteriak, seperti kertas yang terbakar, abu menghilang. Adegan yang mengerikan ini membuat Jing Cheng, Xie Chang dan yang lainnya semua kaget dan berbalik dan melarikan diri. Bahkan Su Yi dan Xi Ning sangat menakjubkan, Qi memperhatikan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di kuali 9 naga yang tampaknya terganggu. Pada saat ini, suara serak dan rendah datang dari Tungku Jiulongding. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat merebut buku karma dari kursi ini, tidak. Setiap kata, mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, bergema di seluruh istana. Dan ketika suara itu terdengar, kuali 9 naga seperti letusan gunung berapi yang mendidih, tiba-tiba mengeluarkan pancaran darah yang menyilaukan. Menyapu seperti semburan darah. Meskipun Jing Cheng, Xie Chang dan yang lainnya telah melarikan diri untuk pertama kalinya, sosok mereka seolah terpenjara, mandek dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Untuk sesaat, mereka menjadi pucat dan ketakutan. Tidak. Bantuan. Jeritan melengking terdengar, dan tiba-tiba berakhir. Di bawah tatapan Su Yi dan yang lainnya, Jing Cheng, Xie Chang, dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya langsung ditenggelamkan oleh cahaya berwarna darah yang menyilaukan, jiwa terbang menjauh. Tidak ada nafas tersisa. Dan saat pancaran darah menyapu dan menyebar, seluruh istana bergejolak hebat, dan bergegas menuju Su Yi dan yang lainnya. Mata Sining menyusut, dan tanpa ragu, dia menggunakan harta suci, segel 7 bintang, dan hendak menembak. Biarkan aku yang melakukannya. Su Yi memimpin dan menggunakan kekuatan Xuanzu Avenue untuk mengembun menjadi tirai cahaya, menutupi dirinya, Sining, dan Fan Qian. Ledakan. Pancaran darah datang seperti tanah longsor dan tsunami, membombardir tirai cahaya, menyebabkan tirai cahaya terlempar dan hancur dengan keras. Rao Sixining dan Fan Wei berpengetahuan luas dan berhati keras, dan mau tak mau mereka berkeringat. Pancaran ini dipenuhi dengan kekuatan kausal terlarang. Pada akhirnya, di bawah kekuatan penuh Su Yi, pancaran darah akhirnya runtuh dan gagal menembus tirai cahaya. Tapi sebelum Su Yi dan yang lainnya bisa menghela nafas lega, mereka terkejut melihat bahwa perubahan luar biasa sedang terjadi di rumah harta karun Istana Naga. Sinar berdarah yang menyapu seluruh perbendaharaan Istana Naga memudar seperti air pasang. Pergolakan yang luar biasa terjadi. Kisi-kisi padat awalnya digali di dinding sekitarnya. Di setiap kisi-kisi, ada berbagai jenis harta karun dan susunan yang mempesona. Sebagian besar harta ini belum terlihat di dunia luar, cukup membuat karakter Tai Jing cemburu. Faktanya, pertempuran tragis sebelumnya disebabkan oleh kebutuhan untuk merebut harta karun ini. Kecemerlangan. Beberapa harta bahkan memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian hancur. Kok bisa? Fan Wei kaget dan patah hati. Perasaan itu seperti melihat kekayaan yang ada di ujung jari Anda, tiba-tiba berubah menjadi air yang mengalir dan mengalir di antara jari-jari Anda. Ya, itu hanya ilusi. Hantu. Fan Qi tersentak. Jika demikian, bukankah berarti sebagian besar harta karun di perbendaharaan Istana Naga ini sudah lama hilang? Mati di sini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Pada saat ini, Su Yi membuka mulutnya dan berkata, itu tidak bisa disebut ilusi, harta itu memang nyata, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, harta itu vitalitas dan kekuatan aslinya telah lama hilang. Berbicara, dia mengangkat matanya dan melihat kuali 9 naga di ujung istana, dan orang yang mengambil kekuatan harta ini bersembunyi dalam kuali itu. Sebelumnya, ketika Jing Cheng dan yang lainnya sedang mengumpulkan buku karma, sebuah suara rendah dan serak datang dari Tungku Jiulongding. Perubahan drastis terjadi. Setelah Su Yi tenang, dia samar-samar menebak siapa pemilik suara itu. Tiba-tiba, Fan Wei berkata dengan heran, lihat, mayat dan darah di tanah itu menghilang. Su Yi dan Xi Ning mendongak, dan seperti yang diharapkan,
mereka melihat bahwa mayat orang-orang kuat yang meninggal secara tragis di istana ini dengan cepat layu, berdiri. Hanya dalam beberapa kedipan mata, mayat dan harta karun yang rusak, serta darah di tanah, semuanya hilang. Adegan aneh ini membuat Su Yi dan Xi Ning mengerutkan kening. Mereka melihat bahwa semua perubahan ini terkait dengan pancaran darah yang menyapu seluruh istana barusan. Sekarang, dengan cahaya berdarah yang kembali ke kuali 9 naga, itu juga menghilangkan vitalitas dan kekuatan semua orang dan semua yang ada di seluruh istana. Ini seperti mulut besar yang tak terlihat, menelan semuanya. Pada saat yang sama, kuali 9 naga juga berubah. Itu sebanding dengan gunung kecil. Kuali itu dikelilingi oleh 9 patung naga asli. Shen Hui terus menarik diri, seolah-olah telah terbangun sedikit demi sedikit dari keheningan keabadian, ia meraung terus-menerus. Permukaan kuali yang tebal, pola dao bersinar, aura kacau terjadi, dan kekuatan kausal merah terus menyembur di kuali, menjadikan istana yang sebenarnya dicelup dalam lapisan cahaya merah yang luar biasa berdebar-debar. Sebuah buku misterius, tergantung di atas kuali, dengan halaman terbuka. Sebaris tulisan diikuti di halaman kosong. Akhir cerita selalu begitu tak terduga, tetapi hanya aku yang tahu bahwa semua ini telah diramalkan di masa yang terlalu liar. Sekarang, ceritanya akan segera berakhir, apakah variabel hidup atau mati? Aku akan melihatnya. Ketika tulisan tangan baru saja muncul di sini, buku itu tiba-tiba tertutup dan sebuah tangan besar memegangnya. Tangan besar itu pucat dan lebar, dan buku-buku jarinya ditutupi dengan garis-garis halus, seperti sisik naga, bersinar dengan kilau yang menggetarkan hati. Kemudian, pemilik tangan besar ini keluar dari tungku Jiulong. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan dan tak terbatas menyebar seperti badai, kekosongan kacau, dan seluruh perbendaharaan istana naga bergetar hebat. Tirai tipis yang menghalangi Su Yi dan yang lainnya di sekitarnya juga mengalami dampak yang mengerikan dan bergetar hebat. Fan Wei tersentak dan kehilangan suaranya, Tuhan. Alis halus Xi Ning menunjukkan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memang tampak seperti milik dewa. Ini tidak sama dengan dewa asli, dengan kematian yang kacau dan aneh. Itu dia. Su Yi menggosok alisnya dan menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Di atas kuali Konglon, muncul sesosok berwarna darah, mengenakan mahkota, sosok itu agung dan tinggi, dan seluruh tubuhnya bergelombang dengan gelombang merah tua. Hukum hujan ringan. Ketakutan. Antara nafas dan nafas, seperti 9 hari angin dan guntur. Pada pandangan pertama, sepertinya dewa jahat yang tiada taranya akan datang ke dunia, dan seluruh perbendaharaan istana naga bergetar. Ao Chiting. Pangeran ke-9 dari garis keturunan naga di masa awal Tai Huang, yang pernah menjadi raksasa yang tak tertandingi dalam daftar kekuatan pertempuran alam abadi, dan yang juga menjadi dewa, yang dikenal sebagai Dewa Chiting Long. Menurut rumor, tidak lama setelah ia menjadi dewa, istana naga di Laut Cina Timur mengalami malapetaka dan hancur, bahkan ia terbunuh. Sekarang, Su Yi akhirnya yakin bahwa Ao Chiting memang mati. Karena Ao Chiting ini adalah roh jahat. Roh jahat yang mati setelah menjadi dewa. Pada awalnya, sebelum tiba di rumah harta karun Istana Naga, Su Yi berspekulasi bahwa jika Ao Chiting benar-benar mati, dia juga akan menderita kekuatan karma. Dan menjadi tidak manusiawi roh-roh jahat. Dan kini, spekulasi itu menjadi kenyataan. Bagi Su Yi dan yang lainnya, adegan ini tidak diragukan lagi adalah situasi terburuk. Karena jika kamu ingin mengambil kitab karma, kamu ditakdirkan untuk melewati Ao Chiting terlebih dahulu. Hati-hati, orang ini adalah Ao Chiting. Su Yi membuat transmisi suara dan dengan cepat memberitahu Xi Ning dan Fan Qian. Xi Ning mengerutkan kening, hatinya berat. Dia berasal dari alam para dewa, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan para dewa. Meskipun Ao Chiting saat ini adalah roh jahat, dia sama sekali tidak sebanding dengan roh jahat lainnya. Adapun Fan Wei, dia sudah lama bertarung, merasakan ancaman fatal menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, dia curiga bahwa ini adalah jalan buntu. Kecuali para dewa dikirim secara pribadi, tidak peduli siapa yang datang, itu akan hancur, dan tidak ada kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Tidak.
Rekan Daoisu ada di sini. Dia bisa melawan kekuatan karma, dan dia juga bisa membantu Tuan Muda untuk melawan penindasan aturan langit dan bumi. Tapi Fan Wei sedikit ragu, jika Suyi dan Tuan Muda bergabung, dapatkah mereka melawan roh jahat yang diubahkan oleh dewa? Yang paling menakutkan adalah Ao Citing berasal dari keluarga naga. Roh-roh jahat yang berubah setelah kematian mereka juga ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Napas Tuhan. Tiba-tiba, Ao Citing berbalik di langit di atas tungku 9 naga, matanya seperti sepasang matahari berwarna darah, dan dia memandang Si Ning dari kejauhan. Pada saat ini, Si Ning menarik napas dan tanpa sadar mengorbankan harta surgawi segel bintang 7. Kekuatan Ao Citing terlalu menakutkan, saat dia menatapnya, Si Ning sangat tertekan baik secara fisik maupun mental. Kamu lagi, apa kamu mau mengambil buku karmaku? Mata Ao Citing merah, suaranya serak dan rendah, dan niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya. Aula besar berguncang dan kekosongan bergetar hebat. Semua orang bisa melihat bahwa Ao Citing sangat marah. Orang ini, aku khawatir dia melihat darah para dewa mengalir di Si Ning, jadi dia sangat terstimulasi. Pikiran Suyi berbalik, jadi, sepertinya para dewa adalah biang keladi bencana besar yang diderita oleh klan naga di Laut Cina Timur. Hanya memikirkan ini, Ao Citing mengangkat satu tangan dan meraih Si Ning dari udara. Cakar naga berdarah besar meledak, menghancurkan langit dengan mudah. Tirai cahaya yang diubah oleh makna mendalam dari Xuanzu terkoyak seketika dan meledak. Pada saat ini, Si Ning tidak ragu-ragu dan bergerak dengan seluruh kekuatannya. 7 bintang segel melepaskan kekuatan terlarang para dewa, seolah-olah mereka terbungkus dalam langit berbintang yang luas, menjulang melintasi langit. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Cahaya dan hujan memercik, dan domain langit berbintang yang berasal dari Seven Star Seal terkoyak, dan Seven Star Seal terguncang dan menjerit. Sosok Anggun Si Ning bergoyang, gumpalan darah menetes dari bibirnya, dan mengalami serangan balasan dalam pukulan ini. Matanya sungguh luar biasa. Roh jahat yang diubah oleh dewa, tetapi sangat kuat sehingga dia terluka hanya dengan satu pukulan. Buku karma milik kursi ini. Siapapun yang berani mengingininya akan mati. Suara Ao Citing seperti guntur, dia menembak lagi, meraih dengan telapak tangan dan jarinya, sebuah tombak merah muncul di telapak tangannya, lalu menebas di udara. Ledakan. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, dan cahaya ilahi merah yang menyilaukan menebas, dan kekuatan mengerikan membuat pikiran Fan Wei tercabik-cabik kesemutan. Jangan bicara tentang perlawanan, Qi-nya sangat tertekan, dan hanya didukung oleh kekuatan kemauan, dia tidak ambruk di tempat. Suyi juga pindah. Orang ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Kekuatan semacam itu jauh lebih kuat daripada kekuatan di puncak kehidupan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, meskipun Ao Citing telah berubah menjadi roh jahat, dia bukan lagi dewa yang nyata, tetapi dia jauh dari sebanding dengan pembangkit tenaga listrik kelas Taixuan. Pada saat ini, Si Ning mengambil napas dalam-dalam, dan sosok anggun dan ramping itu memancarkan cahaya dao biru yang mempesona, menyala seperti nyala api ilahi. Istirahat. Dia mendesak 7 bintang untuk melawan dengan sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, segel bintang 7 itu terbelah dan terbang keluar. Cahaya merah tua yang mendominasi membuatnya terhuyung ke belakang, wajahnya yang cantik pucat, dan Qi-nya hampir tidak teratur. Melihat cahaya dewa merah hendak menebas Si Ning, pada saat kritis, Suyi menembak tanpa ragu, melepaskan makna mendalam dari Xuanzu, dan berubah menjadi Dao Jian yang tak tertandingi dan tajam, melintasi langit. Ledakan. Pedang itu meledak inci demi inci. Dan cahaya ilahi merah juga menghilang. Meskipun pukulan mengerikan ini telah diselesaikan, itu membuat Suyi gelisah dan tidak nyaman. Dia mengerutkan kening, matanya menjadi gelap dan dingin, dan dia mendengus, biarkan aku datang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.